Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali berkumpul di Tasdiqul Quran. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang pertama, yakni seputar berita. Nah, tentunya sebuah berita sudah tidak asing bukan bagi kalian, entah itu berita secara elektronik maupun secara cetak. Baik, kita sama-sama lihat cuplikan materi berikut ini. Baik, kita akan sama-sama mempelajari definisi, ciri, dan jenis teks berita. Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Apa itu aktual? Aktual itu yang sedang hangat diperbincangkan. Dan juga tentunya faktual. Faktual itu apa? Berdasarkan fakta, bukti yang nyata. Kemudian teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Lantas, apa yang membedakan antara berita dan teks berita? Tentunya berita ini dilaporkan secara lisan, jika teks berita itu dilaporkannya dalam bentuk tertulis. Itulah yang membedakan keduanya. Ciri-ciri teks berita. Di antara keenam ini, salah satunya adalah bahasa komunikatif. Apa itu bahasa komunikatif? Maksudnya bahasa yang disampaikan mudah dimengerti oleh si pembaca. Adapun ciri-ciri yang lain, misalkan dalam teks berita ditandai dengan tanggal atau waktu tentunya. Nah, itu salah satu contoh daripada ciri-ciri teks berita. Nanti kalian silakan boleh tulis apa saja yang menandakan ciri-ciri teks berita. Jenis-jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung. Berita langsung di sini maksudnya adalah berita yang disampaikan secara langsung begitu dan didengar oleh si pendengar atau si penonton jika disiarkan dalam televisi. Nah, kemudian berita mendalam tidak hanya menjelaskan berita secara garis besarnya saja, tapi memang lebih mendetail, lebih rinci dalam menanggapi suatu berita tersebut. Kemudian beralih kepada berita penyelidikan. Nah, biasanya berita penyelidikan ini identik dengan misalkan pembunuhan begitu ya. Nah, ini tentunya perlu penyelidikan secara khusus yang memang membutuhkan beberapa waktu yang tidak sebentar. Nah, seperti itu. Kemudian beralih ke berita interpretasi dan berita opini, sebetulnya hampir sama, lebih condong kepada mengemukakan pendapat, komentar dalam sebuah berita. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam teks berita. Biasanya dalam sebuah berita kita harus mempunyai unsur-unsurnya sebagai penunjang dalam teks berita. Ada apa saja? Ada yang sering kita dengar, yakni adik Simba. Apa saja itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan
Apa maksud daripada adik Simba? A. Apa? Menjelaskan berita tersebut. Di mana? Menjelaskan tempat kejadian tersebut. Kapan? Menjelaskan waktu terjadinya berita tersebut. Siapa orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Mengapa? Menjelaskan sebuah alasan. Bagaimana menjelaskan keadaan dari orang tersebut. Nah, itulah penjelasan daripada unsur-unsur dalam teks berita. Sampai sejauh ini ada yang ingin tanyakan? Silakan boleh berkomentar dalam pertanyaan di Google Classroom. Nah, tugasnya adalah silakan kalian fokus dalam satu berita, tentunya di televisi. Kemudian kalian buat pertanyaan yang meliputi adik Simba. Kemudian setelah kalian membuat pertanyaan tersebut, jawabannya otomatis kalian dapatkan dalam sebuah berita yang kalian tonton. Nah, seperti itu. Baik, sekali lagi tugasnya adalah silakan kalian fokus satu berita dalam televisi. Kemudian kalian buat pertanyaan meliputi adik Simba ini. Setelah kalian membuat pertanyaannya, kalian dapatkan jawabannya dari apa yang kalian tonton dalam sebuah berita. Nah, seperti itu. Itulah materi yang bisa Bapak sampaikan. Selamat mengerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.